Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Di sini saya Ahmad Charul Kirom akan sedikit menyampaikan tentang ibadah kurban, yaitu sejarah asal-usul, kemudian makna-makna yang terdapat di ibadah kurban ini. Langsung saja. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pada saat ini kita berada di bulan yang mulia, yaitu bulan Zulhijjah. Dan di bulan Zulhijjah ini kita umat Islam terdapat dua ibadah yang agung, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban. Dan sebentar lagi kita akan menunaikan sebuah ibadah yang agung, yaitu ibadah kurban itu sendiri. Kemudian asal usul atau sejarah ibadah ini dari mana? Asal usul ibadah ini yaitu bermula ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Lah, kemudian Nabi Ismail ketika mendengar hal ini, beliau langsung tunduk, langsung takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau mengatakan yang tercantum dalam Al-Quran, di Quran surat As-Saffat yang berbunyi, ya abadi fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin, yang artinya wahai anakku, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Dengan demikian engkau akan mendapatiku insya Allah termasuk orang-orang yang bersabar. Kemudian akibat dari atau buah dari kesabaran dan ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tersebut, maka Allah SWT gantikan dengan seekor kambing. Lalu Allah menyebutkan wa qadaynahu bidzibhin adim, dan kami gantikan dengan sesembelihan yang agung, di surat As-Saffat juga. Ini menunjukkan bahwasanya sembelihan di Idul Adha merupakan sembelihan yang agung, sembelihan yang besar di sisi Allah SWT. Hal ini memberikan kepada kita simbol bahwa seorang hamba hendaklah mengorbankan dirinya terhadap Rabbul Alamin, Rabb yang telah menciptakan dirinya, yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak kepada kita. Itulah iman, itulah ketaatan, dan itulah ketundukan yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihissalam. Ketika seorang hamba menyembelih kambing atau sapi atau unta tersebut, Allah SWT menyebutkan bahwa ini adalah sebuah sembelihan yang agung dan besar. Ini adalah ibadah, sebagaimana Allah berfirman, Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah, yang artinya sesungguhnya sholatku, sembelihanku, dan hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbil Alamin, tidak ada sekutu baginya. Penyembelihan ini merupakan simbol tauhid atau pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ibadah hanya milik Allah Rabbul Izzah, bahwasanya ibadah murni hanya untuk Allah semata, tidak untuk yang lainnya. Oleh karena itu, teman-teman seperjuangan semuanya, hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan ibadah yang besar dan agung ini. Bahkan Rasulullah SAW bersabda yang artinya, siapa yang mendapatkan kelebihan harta tapi dia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati musola kami. Ancaman dari Rasulullah ini adalah sebuah ancaman dari Rasulullah SAW yang diberikan, yang ditunjukkan untuk orang yang memiliki kemampuan berkurban tapi dia tidak berkurban. Istilahnya yo pelit. Bagaimana tidak? Ini adalah sebuah ibadah yang besar sekali di sisi Allah SWT, dan yang akan sampai kepada Allah SWT adalah ketakwaan atau kepatuhan atau ketundukan
atau niat dari ibadah ini. Allah berfirman, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanatuluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging dan darah kurban, akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan di antara kalian. Iya, ketakwaan, keikhlasan, ketundukan, kesabaran dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Sesungguhnya dalam kejadian ini terdapat pelajaran buat orang yang mau berpikir. Sesungguhnya dalam penyembelihan hewan kurban ini terdapat banyak sekali pelajaran yang sangat agung yang bisa kita petik darinya. Dan ibadah ini merupakan pentauhidan Allah yang merupakan inti dakwah seluruh nabi dan rasul. Menyembelih termasuk ibadah. Bahkan Rasulullah SAW melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. La'ana, seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu man dabaha li ghairillahi. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah SWT. Nah, di sini Nabi mewanti-wanti kepada kita semua untuk tidak menyembelih kepada selain Allah. Maksudnya dengan niat tidak untuk Allah SWT. Contoh nih di mungkin sebuah proyek menyembelih ayam atau menyembelih sapi untuk sesembahan penunggu. Lah, ini kan salah satu contoh sembelihan yang ditunjukkan bukan kepada Allah SWT, tapi kepada sekutu-sekutunya. Lah, ini merupakan syirik. Ini merupakan suatu perilaku kesyirikan. Kemudian ibadah kurban sendiri merupakan simbol ittiba atau mengikuti Rasulullah SAW. Oleh karena itu, kita sebagai seorang mukmin berusaha untuk mencari suatu amalan dari kurban ini yang paling sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kurban ini juga merupakan simbol kesabaran. Ketika seorang hamba berusaha sabar untuk mentaati Allah SWT, hal itu menunjukkan keimanan kepada Allah SWT, karena memang mentaati Allah butuh kesabaran. Sebagaimana menjauhi kemaksiatan Allah pun juga butuh kesabaran. Bayangkan apabila kita tidak diberikan kesabaran, barangkali kita tidak mampu mentaati Allah karena syahwat yang begitu besarnya, hawa nafsu yang begitu kuatnya. Sementara iblis dan bala tentaranya tidak akan pernah diam menggoda dan menyesatkan manusia sampai hari kiamat kelak. Oleh karena itu, Ali bin Abi Thalib berkata bahwa sesungguhnya kesabaran bagi iman bagaikan kepala bagi tubuh. Mungkinkah tubuh akan hidup tanpa kepala? Ya, tidak mungkin. Demikian pula iman tidak akan pernah hidup tanpa kesabaran. Ya, mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.